Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Digital Society Communication bersama saya. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ada dalam kondisi sehat. Gitu ya, Mbak Ustazah Efta ya, yang sedang menggunakan mukena ya. Apa-apa Mbak Efta udah kenal lama nih kalau Mbak Efta ya. Malam Jumat Pak Iksan, tadinya Oh mau iya, yasinan. malam Jumat ya. Kalau gitu saya mengganggu yasinannya. Selamat malam Mas Rudin Hidayat ya. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah ya kita sudah bertemu kembali ya, meskipun mungkin tidak bertemu lama atau bertemu di mata kuliah yang berbeda. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, nanti di akhir Vicon akan saya berikan tugas ya. Tugas di semester ini saya hanya memberikan satu kali saja, berbeda dengan tugas-tugas di semester sebelumnya karena memang komposisi nilai di tugas itu sekarang hanya ada satu ya. Jadi tidak dibagi menjadi tugas satu dan tugas dua gitu ya. Tetapi ada komposisi baru ya, terkait persentase penilaian, yaitu tugas sebesar 20%, UTS sebesar 20%, kemudian UAS sebesar 30%, dan kehadiran ya, kehadiran sebesar 30%. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya mohon untuk diperhatikan ya terkait komposisi nilai ini ya. Nah, nilai ini ya. Jadi tugas itu tidak ada tugas satu dan tugas dua, tetapi disatukan ya. Mungkin oleh pengampu lain atau di kelas lain itu ada dua pembagian tugas ya, tugas satu dan tugas dua. Mungkin itu nanti nilainya digabung persentasenya. Tetapi di kelas saya hanya memberikan satu kali penugasan saja gitu ya. Dan nanti cukup simpel ya untuk mengerjakan tugasnya. Oke. Sebelum saya akan menjelaskan apa namanya tugas nanti, saya ingin mereview ya materi dari pertemuan 3, 4, dan 5, dan mungkin bisa kita sambil berdiskusi ya. Berdiskusi, bertanya jawab, atau saling memberikan argumen, memberikan opini, memberikan pandangan ya. Bebas gitu ya. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sebagaimana saya berikan pengantar di Vicon pertama bahwa mata kuliah ini jangan dianggap mata kuliah yang berat karena mata kuliah ini membicarakan segala sesuatu yang dekat dengan kita gitu ya, dari ruang lingkup mikro sampai ruang lingkup makro, dari ruang lingkup keluarga, komunitas, organisasi sampai ruang lingkup yang cukup besar ya, yaitu ruang lingkup masyarakat sosial ya, masyarakat majemuk. Kembali lagi pada kata atau asal muasal sosiologi komunikasi, yang dimana komunikasi ini lahir daripada salah satu ilmunya itu adalah ilmu sosiologi, maka di dalamnya kita nanti akan membicarakan semua elemen atau semua level komunikasi, dimulai dari level intrapersonal, interpersonal, kelompok atau grup, kemudian organisasi dan komunikasi massa. Sebagai bocoran nanti teman-teman harus menyusun sebuah kampanye komunikasi sosial pembangunan ya, dan itu dikemas semenarik mungkin dan seringan mungkin. Nanti petunjuknya akan saya berikan ya. Jadi output daripada tugas nanti adalah teman-teman membuat kampanye komunikasi sosial pembangunan. Topiknya apa saja, nanti ada pilihan topik atau pilihan isunya gitu ya. Apakah di dalam bentuk paper, ataukah di dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk video? Ya nanti akan saya berikan penjelasannya gitu ya. Kalau video berapa menit, dipublishnya di mana, kalau paper seperti apa, kalau PowerPoint seperti apa. Oke, teman-teman semuanya, kita
sekarang ada di era masyarakat pintar ya. Ada masyarakat informasi, ada masyarakat pintar gitu ya. Maka sebagai orang komunikasi kita harus bisa membuka mata selebar mungkin gitu ya. Kemudian meningkatkan aspek kepekaan gitu ya. Apa sih yang terjadi di lingkungan kita? Apa sih yang menjadi kebutuhan dan keinginan orang-orang di sekitar kita ya. Mengambil salah satu konsep dari konsep kebutuhan ya atau konsep ekonomi di mana manusia itu selalu dihinggapi oleh dua kebutuhan ya atau dua sifat, yaitu sifat yang berdasar pada keinginan, yang kedua sifat yang berdasar pada kebutuhan ya. Di antara keinginan dan kebutuhan itu berbeda konteksnya. Mungkin kita ingin tetapi tidak butuh, dan mungkin juga kita butuh tetapi tidak ingin gitu ya. Mungkin kita butuh tetapi tidak ingin itu dapat kita analogikan sebagai suatu kondisi ketika kita sakit gitu ya. Kita tidak ingin meminum obat yang pahit gitu ya. Tetapi kita butuh untuk segera sembuh gitu ya. Butuh untuk cepat sembuh. Makanya kita harus mengkonsumsi obat ya. Di lain sisi kita tidak menginginkan hal itu terjadi gitu. Begitupun hal yang lainnya gitu ya. Kita ingin padahal kita butuh gitu. Ada dorongan keinginan walaupun kita tidak benar-benar urgen membutuhkannya. Nah, kita dihadapkan pada keterbaruan teknologi ya sebagai masyarakat pintar gitu ya, smart society. Bagaimana kita memilah dan memilih informasi khususnya misalkan ada di dalam ruang virtual. Ada beberapa pernyataan yang menggambarkan bahwa adanya ruang virtual, adanya masyarakat digital itu diibaratkan sebagai adanya kehidupan satu dan adanya kehidupan dua. Kehidupan satu itu dapat kita pahami sebagai realitas yang memang betul-betul kita alami, kita rasakan, kita lihat, kita alami, kita dengar gitu ya. Tanpa ada embel-embel media yang menjembatani. Tetapi apa jadinya kita sekarang dihadapkan dengan realitas yang sangat kompleks, yaitu adanya realitas semu yang terjadi di dalam ruang virtual. Ya, realitas semu itu bisa jadi perpindahan dari realitas yang sebetulnya ada dan terjadi, atau memang yang betul-betul terjadi, yang memang baru terjadi di dalam ruang virtual. Sehingga dari realitas semu itu tadi bisa menjadi realitas yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi antara kondisi real ya yang non media dengan kondisi yang non real gitu ya, dikatakan seperti itu yang dapat kita pahami di dalam konteks virtual, itu kita harus bisa melihat ya. Karena media sosial, media digital itu sekarang ya menjadi media akan terbentuknya false truth ya. Apa yang disebut dengan false truth? False truth itu adalah suatu kondisi ya, suatu realita, suatu keadaan yang dimana ya derajat kebenaran atas suatu informasi, derajat kebenaran atas suatu pernyataan dari seseorang ataupun dari sekelompok orang gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik ya, tidak bisa dilakukan konfirmasi atau dalam istilah penelitian kurang bisa dilakukan uji verifikasinya. Nah, ketika adanya pernyataan, adanya informasi yang memang derajat kebenarannya itu masih dipertanyakan tetapi terus diulang-ulang ya, terus melakukan repetition gitu ya, terus diulang-ulang, itu lama kelamaan diyakini dan dibenarkan. Itu yang disebut dengan post truth. Enak ya. Kebohongan yang selalu diulang-ulang akan diyakini oleh sebagian orang atau semua orang dan menjadi sebuah pembenaran atau dipercayai menjadi sebuah pembenaran. Itu yang menjadi ancaman, itu yang menjadi kekhawatiran kita ketika dihadapkan pada realitas virtual ya, yaitu adanya kondisi atau situasi yang dapat digambarkan oleh istilah post truth ya.
Ketika kita dihadapkan oleh beberapa berita hoax dari personal, dari public figure, dari tokoh-tokoh, apakah tokoh politik, tokoh agama, tokoh budaya, atau tokoh apapun itu, tetapi derajat kebenarannya itu masih diperdebatkan gitu ya, masih dipertanyakan. Tetapi karena adanya opinion maker, adanya seseorang atau sekelompok orang yang membuat opini itu diulang-ulang, kemudian saking seringnya diulang-ulang maka diyakini dan dipercayai. Jadi kebohongan itu ketika disampaikan dengan pengulangan yang lama, durasi penyampaiannya yang lama, itu lama-kelamaan akan diyakini dan akan dianggap benar. Itu yang menjadi suatu kekhawatiran dan realitas ya yang terjadi di dalam ruang virtual. Apakah post-truth itu hanya memang bisa kita lihat di dalam dimensi digital gitu ya, lewat media sosial, lewat pemberitaan online dan lain sebagainya. Identiknya atau lebih mudahnya itu melalui media digital atau media sosial, tetapi tidak mesti gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita dihadapkan dengan berbagai dinamika dan persoalan ya. Tentu nanti di dalam proses pengerjaan tugas, teman-teman saya minta untuk mencari contoh kasus ya. Mencari contoh kasus dengan melakukan observasi partisipasi gitu ya. Melakukan observasi aktif yang dimana teman-teman sebagai instrumen utama untuk memotret permasalahan sosial yang ada. Kemudian nanti teman-teman melakukan analisa dan dikemas semenarik mungkin untuk melaporkan hasil dari temuannya. Di sini ada 3 bagian ya, ada 3 subpokok di materi perkuliahan ketiga yang berbicara tentang perkembangan masyarakat dan komunikasi part 2. Ada masyarakat yang disebut sebagai masyarakat sebagai ekosistem yang pintar, di mana kalau kita merujuk pada redaksi masyarakat sebagai ekosistem yang pintar itu bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, di mana ada kebutuhan untuk mendapatkan dan menerima afeksi gitu ya, mendapatkan rasa penghargaan dan juga menyalurkan rasa penghargaan ya, mendapatkan rasa kasih sayang juga menyalurkan rasa kasih sayang, mendapatkan rasa cinta juga memberikan rasa cinta gitu ya. Nah, itu selaras dengan ungkapan Mahatma Gandhi ya, where there is love, there is life gitu ya. Jadi di mana ada cinta, di sana ada kehidupan. Nah, itu bisa kita pahami dan terapkan sebagai makhluk individu yang selalu bersosialisasi, maka manusia sebagai ekosistem yang pintar untuk selalu berrelasi, untuk selalu terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian masyarakat sebagai ekosistem yang komprehensif ya. Ada beberapa aturan-aturan atau regulasi yang mengikat ya, yang mengikat manusia untuk bisa saling terhubung. Aturan-aturan atau regulasi yang mana gitu ya. Ada aturan atau regulasi yang memang tersirat atau tersurat gitu. Misalkan kalau aturan atau regulasi masyarakat yang mengikat secara tersurat itu adanya peraturan RT, peraturan RW atau peraturan kepala desa gitu ya. Yang tersirat itu seperti apa? Ada suatu aturan yang mengikat masyarakat tertentu di wilayah tertentu yang diikat dengan nilai-nilai tradisi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai agama gitu. Yang itu lambat laun gitu ya, atau mungkin secara permanen itu sudah melekat di dalam kehidupannya gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat itu diatur di dalam berelasi, di dalam berkomunikasi, di dalam bermasyarakat dengan dua unsur tadi. Ada aturan atau regulasi yang tersirat maupun tersurat. Lalu seperti apa masyarakat sebagai ekosistem yang well-being gitu ya. Ada keterbaruan sudut pandang, ada keterbaruan cara berpikir gitu ya. Di mana ada suatu kebiasaan baru yang dianggap menjadi terobosan gitu ya. Artinya ada proses asimilasi, ada proses akulturasi gitu yang memang dirasa itu memberikan sedikit atau banyaknya manfaat bagi masyarakat sekitar.
sebagai ekosistem yang pintar, jadi masyarakat itu dituntut untuk bisa mengendalikan teknologi. Masyarakat sebagai objek utama, ya, bukan menjadi objek. Jangan sampai masyarakat itu menjadi objek. Secanggih-canggihnya teknologi, tetapi kitalah yang harus mengendalikan teknologi itu tadi, ya. Jangan menjadi masyarakat yang itu adalah sasaran utama atau menjadi objek dari kecanggihan teknologi tadi. Kita lihat pada poin pertama bahwa menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan berbagai sektor dengan penyelesaian masalah sosial. Penyeimbangan tersebut dilakukan melalui sistem yang terkoneksi dunia maya dan dunia nyata, yang dihubungkan oleh data dan menggerakkan segala sendi kehidupan manusia saat ini hingga masa yang akan datang, ya. Jadi intinya ada dua kategori, mungkin nanti akan dibahas atau di pertemuan keempat atau kelima, ya. Ada yang disebut dengan kaum utilitarian dan ada yang disebut dengan kaum distopian. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Nah, sebagai masyarakat ekosistem, masyarakat sebagai ekosistem yang pintar, itu saya dapat mengatakan bahwa disinilah masyarakat yang masuk ke dalam kaum-kaum utopian, gitu ya. Kaum-kaum yang menerima segala bentuk keterbaruan teknologi dan mau memanfaatkan, gitu ya. Kalau ada yang bisa membantu kita di dalam berbagai aspek, gitu ya, memberikan manfaat, why not, gitu ya, kenapa tidak, gitu. Tetapi ada juga kaum-kaum masyarakat yang memiliki ideologi yang berbeda atau idealis yang cukup tinggi, ya. Masyarakat sebagai ekosistem yang komprehensif, ya, ekosistem yang komprehensif mengarah pada aktivitas organisasi, industri atau perusahaan yang dibuat lebih efisien, ya. Jadi masyarakat dibiasakan menjadi blogger, web developer, ya, atau pemilik bisnis online dan lain sebagainya. Artinya mengintegrasikan, ya, antara aspek real, gitu ya, dunia nyata dan dunia virtual tadi untuk mempermudah segala aktivitas kita, ya. Kemudian masyarakat sebagai ekosistem yang well-being itu menciptakan nilai tambah dengan mengaplikasikan solusi baru. Mengaplikasikan solusi baru pada masalah yang ada, ya. Jadi kita mencoba melihat apa yang sekiranya kurang daripada atau apa yang sekiranya perlu diperbaiki dari permasalahan sosial yang kita temui, gitu ya, nanti di lapangan. Inti dari materi perkuliahan ketiga yaitu kita berbicara tentang masyarakat sebagai ekosistem yang pintar, masyarakat sebagai ekosistem yang komprehensif, ya, dan masyarakat sebagai ekosistem yang well-being. Bagaimana kita melihat dan menciptakan nilai tambah atau menciptakan value, gitu. Mungkin tidak terfikir di benak kita saat ini segala sesuatu yang sifatnya konvensional itu akan beralih menjadi digital, gitu ya. Meskipun ini contoh yang cukup lama, tetapi ini masih relevan menurut saya. Dulu yang sifatnya Gojek itu kan sangat konvensional sekali, gitu ya, adanya di persimpangan jalan atau ya di gang-gang tertentu lah, ya, di depan gang-gang tertentu. Tetapi sekarang sudah terintegrasi dan terkoneksi, gitu ya, dengan aspek yang disebut dengan virtual, digital, ada aplikasi, gitu ya. Dulu kita membeli makanan dari rumah makan A, B, C itu harus, ya, setidaknya menyuruh orang, gitu ya, atau delivery ke toko langsung, gitu. Tetapi sekarang kita bisa memesannya dengan berbagai instrumen, dengan berbagai aplikasi yang tersedia. Nah, cara pandang dan cara berpikir seperti itu harus kita tingkatkan atau seminimal mungkin harus kita jaga. Kira-kira hal apa lagi, gitu ya, yang bisa kita berikan terobosan nanti sebagai salah satu produk pemikiran yang inovatif, gitu ya, terkait dengan komunikasi sosial pembangunan. Nanti di tugas 1 saya minta teman-teman memberikan idenya, ya, ide yang sifatnya itu inovasi, kemudian kreatif, gitu ya. Hal-hal apa saja sih yang sekiranya nanti dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sosial, bagi masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya ini beberapa kompetensi yang harus diperhatikan oleh kita sebagai mahasiswa komunikasi, ya.
Tentunya dengan berbekal tentang kepemimpinan, tentang kecanggihan atau kecakapan IT literasi, kemampuan menulis ya, kemampuan bahasa ini akan mempermudah kita di dalam beradaptasi ya dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan teknologi gitu. Oke, itu intinya untuk materi pertemuan ketiga ya. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan boleh di tengah saya memberikan ulasan atau review, boleh konfirmasi atau boleh bertanya langsung ya. Kemudian kita akan langsung masuk ke, nah ini yang menjadi inti untuk pengerjaan tugas ya. Kita masuk ke materi pertemuan keempat yang berbicara tentang media dan komunikasi sosial pembangunan. Di sini ada dua pembahasan ya, ada media. Media itu sebetulnya sebagai pelengkap ya. Medium yang menjembatani atas komunikasi sosial pembangunan. Kalau kita membaca komunikasi sosial pembangunan itu adalah gabungan dari dua konsep. Pertama, ya, konsep pertama itu ada yang disebut dengan komunikasi sosial dan ada yang disebut dengan komunikasi pembangunan, serta akhirnya nanti bermuara pada istilah komunikasi sosial pembangunan. Oke, secara sederhana, apa yang disebut dengan komunikasi sosial? Komunikasi sosial berhubungan dengan komunikasi yang melibatkan person to person, person dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Artinya komunikasi sosial berbicara tentang komunikasi yang melibatkan dimensi komunal, ya. Tidak hanya melibatkan dimensi intrapersonal, juga interpersonal. Tetapi komunikasi sosial itu melibatkan setidaknya 3 orang atau lebih. Komunikasi sosial itu dibagi menjadi dua kategori ya. Pertama secara mikro dan kedua secara makro. Yang disebut dengan batasan komunikasi sosial secara mikro itu dapat kita lihat sebagai contoh konkretnya di dalam lingkungan keluarga. Kemudian di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan komunitas atau di dalam lingkungan kelompok. Kemudian komunikasi sosial dilihat dari perspektif makro, itu dapat kita lihat bahwa komunikasi sosial yang terjadi melibatkan seluruh komponen masyarakat yang cukup luas atau cukup heterogen gitu ya. Misalkan komunikasi politik itu melibatkan cakupan nasional gitu ya. Apalagi kita akan menghadapi pesta demokrasi ya di tahun 2024 nanti, yaitu Pilpres. Mungkin di sini juga Pak Jan gitu ya, sebagai bagian daripada jajaran pemerintahan gitu. Nah, itu dulu ya yang harus kita pahami. Komunikasi sosial pembangunan itu diawali oleh dua konsep dasar. Yang pertama komunikasi sosial yang membicarakan di dalam konteks komunal ya. Isu-isunya bisa tentang budaya, bisa tentang agama, bisa tentang politik, bisa tentang pendidikan, bisa tentang kesehatan dan lain sebagainya. Yang menjadi fokus dari komunikasi sosial adalah relasi antara satu personal dengan personal yang lainnya. Bagaimana jejaring sosial itu terbentuk gitu ya. Terlepas dari atribut identitas yang melekat di setiap diri individu. Apakah perbedaan identitas agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah suatu upaya di dalam menciptakan kondisi yang lebih baik, yang lebih stabil, yang lebih sejahtera untuk mencapai suatu goals tertentu. Itu yang disebut dengan komunikasi pembangunan. Instrumennya lewat apa? Instrumennya tentu melalui komunikasi. Tetapi melalui komunikasi itu diarahkan pada pembangunan. Pembangunan ekonomi kah? Pembangunan budaya kah? Pembangunan situasi agama yang kondusif kah, dari yang sifatnya intoleran menjadi toleran kah gitu ya, di tengah masyarakat yang majemuk, di tengah masyarakat yang multikultural, multi religi gitu.
Nah, sehingga dari dua konsep dasar komunikasi sosial dan komunikasi pembangunan itu dipadu-padankan menjadi komunikasi sosial pembangunan, yaitu suatu konsep komunikasi yang mengarahkan pada intervensi, pada upaya-upaya persuasi masyarakat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya, baik kondisi ekonomi, sosial budaya, kondisi politik, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari apa yang menjadi goals-nya nanti. Nah, di dalam nanti pengerjaan tugas, teman-teman harus menentukan apa yang menjadi goals-nya terlebih dahulu. Sehingga ketika observasi turun ke lapangan, teman-teman tidak mendapatkan atau tidak mencari data yang tidak dibutuhkan berdasarkan goals yang sudah ditentukan, ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini beberapa istilah ya, ada yang disebut dengan komunikasi pembangunan, komunikasi dan pembangunan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana komunikasi dapat memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, di sini ada beberapa istilah atau beberapa sudut pandang daripada tokoh ya, bahwa kemunculan komunikasi sosial pembangunan atau konsep pembangunan itu dimulai pada akhir tahun 1950-an. Yang kalau tidak salah diingatan saya itu ditenggarai oleh jurnalistik pembangunan, ya. Adanya jurnalistik pembangunan di sana, ya. Secara sederhana saya berikan analogi atau berikan gambaran bahwa saat itu jurnalistik itu digunakan atau difungsikan sebagai media untuk memotret realitas atau kondisi sosial saja. Tidak lebih daripada itu. Oh, ada masyarakat yang miskin, ada kelaparan, ada bencana gitu ya. Ada segala sesuatu yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia atau di beberapa wilayah di negara gitu ya. Di berbagai negara maksud saya. Kemudian hanya melakukan publikasi ya, kemudian dikemas ya sesuai dengan gaya saat itu ke dalam media massa. Tanpa adanya upaya bagaimana atas terjadinya masalah-masalah sosial yang telah berhasil dipotret oleh media ini, oleh jurnalis itu, bisa menghadirkan beberapa solusi. Nah, maka dari jurnalistik pembangunan itu mulailah ada inisiatif untuk memberdayakan temuan-temuan dari potret hasil potret media ya, hasil potret jurnalis itu kemudian menjadi bahan kajian ya, bahan kajian untuk memberikan sumbangsih. Oh, oke, ketika ada bencana di titik A, di titik B, ketika ada permasalahan di wilayah A, wilayah B, pemerintah hadir. Instrumennya lewat apa? Bisa melalui kebijakan, bisa melalui aturan daerah, ya, bisa melalui perpu atau undang-undang dan lain sebagainya. Itu asal muasal lahirnya komunikasi pembangunan. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan pada beberapa sudut pandang dari tokoh-tokoh bahwa komunikasi sosial pembangunan merupakan proses intervensi secara sistematis atau strategis dengan media, baik media cetak, radio, telepon, video, dan internet, atau pendidikan, ya, untuk mendidik masyarakat di dalam bentuk pelatihan, literasi, ya, adanya sekolah atau penyuluhan lah ya, beberapa istilah yang dekat dengan telinga kita ya, untuk tujuan perubahan sosial yang positif. Kalau teman-teman menemukan permasalahan sosial, oh banyak ternyata anak-anak di sini yang masih buta huruf, ya berikan dong sumbangsi pemikirannya. Lalu bagaimana programnya, bagaimana implementasinya gitu ya, sehingga nanti setelah beberapa waktu adanya realisasi seperti apa hasilnya gitu. Nah itu masuk kalau kita lihat ke dalam tugas ya, tugas seorang dosen gitu, masuk ke dalam bagian daripada pengabdian kepada masyarakat ya, di dalam tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Oke, kita lanjut lagi pada definisi yang selanjutnya, bahwa komunikasi pembangunan adalah penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pembangunan
memberikan kesempatan untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan melalui dialog, serta secara aplikatif mendidik tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang komunikasi dan lain sebagainya. Ketika adanya konflik, misalkan di daerah Papua gitu ya, ketika adanya huru-hara gitu ya, di beberapa wilayah lah ya, apakah di Sumatera ataukah di Sulawesi, dimanapun itu, hadirlah kita sebagai orang komunikasi untuk bisa memberikan sumbangsi komunikasi pembangunan tadi, ya. Melakukan lobby dan negosiasi bagaimana untuk menciptakan win-win solution di antara dua kelompok yang bertikai, di antara dua kelompok yang bersengketa, atau minimal di antara dua keluarga yang berkonflik gitu ya. Kita hadir. Jadi harapan saya sebagai orang komunikasi itu tidak hanya menguasai di dalam konteks teori saja, tetapi bagaimana kita memberikan manfaat bagi lingkungan yang terdekat ya. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat. Atau contoh konkretnya gitu ya. Bagaimana kita bisa mendamaikan antara orang yang bertikai satu dengan yang lainnya. Baik itu teman, baik itu di keluarga gitu. Mungkin salah satunya adalah ketika si A sedang berkonflik dengan si B, lalu kita sebagai orang yang dituju oleh si A si B gitu ya, memberikan atau mencari atau meminta pendapat atau dimintai mandat untuk menyampaikan yang kebetulan itu pesan-pesan yang negatif gitu ya. Nah, bagaimana kita mengolah itu supaya tidak terjadi konflik atau tidak berkepanjangan gitu. Ketika ada orang yang menitipkan pesan buruk kepada orang lain, ya sudah jangan kita sampaikan gitu. Ya, malah ya kita jadikan diri kita sebagai orang yang bisa meredam, memberikan perdamaian, memberikan ketenangan di antara kedua belah pihak. Secara sederhana kita bisa melakukan seperti itu atau lebih dikembangkan pada lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, lingkungan pekerjaan sampai pada lingkungan masyarakat sosial. Gitu ya. Kemudian ada beberapa pengertian yang dibagi ke dalam dua lingkup. Lingkup makro yaitu setiap peran dan fungsi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Secara mikro, segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan dari pihak pemrakasa pembangunan kepada masyarakat atau inisiator ya. Jadi komunikasi pembangunan merupakan proses penyampaian gagasan dan keterampilan bagi perubahan yang berguna dalam pencapaian pembangunan yang diputuskan sebagai kehendak dari pihak-pihak yang terlibat di dalam. Jadi di sini digarisbawahi bahwa komunikasi sosial pembangunan ya sebagai suatu langkah inisiatif kita gitu ya. Kita sebagai inisiator untuk bisa merubah kondisi lama menjadi kondisi baru di dalam konteks atau di dalam tanda kutip yang positif. Gitu. Dalam bentuk apa? Literasi boleh gitu ya. Literasi itu nanti ada 3 kategori, ada literasi media, dan literasi digital. Nanti teman-teman boleh memilih isu atau topik yang mana yang sekiranya itu sesuai dengan permasalahan yang teman-teman temukan di lingkungan sekitar gitu ya. Ini tadi yang saya contohkan. Nah, bagaimana komunikasi sosial pembangunan itu kita integrasikan ke dalam ruang media gitu. Ya, bagaimana kontribusi media di dalam komunikasi sosial pembangunan? Ada 3 bagian di sini. Yang pertama, determinisme media yang berbicara tentang teknologi merupakan elemen penting yang menjadi pangkal dari perubahan sosial. Jadi asumsi dari determinisme media ini, kalau kita ingin merubah kondisi suatu masyarakat, rubahlah melalui media. Gitu. Melalui media, kita tidak memerlukan tenaga yang banyak, tidak memerlukan cost atau biaya yang banyak. Ya, karena melalui media juga instrumennya sangat bervariasi, gitu ya. Ada instrumen visual, ada instrumen audio, ada instrumen audio visual, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi dilihat sebagai kekuatan sosial dari luar yang masuk atau dimasukkan ke dalam situasi sosial tertentu dan mengakibatkan efek perubahan beruntun.
Artinya masyarakat saat ini hampir tidak bisa dipisahkan dengan media digital, dengan media atau dengan teknologi, dengan handphone lah ya, dengan laptop, dengan segala sesuatu yang berbau dengan internet. Bangun tidur pun kita buka handphone, cek WA, cek IG, dan cek lain sebagainya ya. Jadi kalau saya analogikan bahwa manusia dengan teknologi itu seperti yang dikatakan oleh Aristoteles ya, bahwa aku membutuhkanmu layaknya bagai jantung membutuhkan detaknya, katanya. Itu menurut Aristoteles ya. Sama seperti yang saya lihat saat ini, manusia membutuhkan teknologi setiap harinya. Jadi manusia tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan teknologi, dengan media. Nah, yang kita sasar adalah medianya. Bagaimana kita memiliki terobosan, memiliki suatu program untuk ya melakukan komunikasi atau untuk merealisasikan komunikasi sosial pembangunan melalui media. Ya, terkait dengan penggunaan medianya itu saya kembalikan ke rekan-rekan semuanya. Apakah media sosial, Facebook, Instagram, YouTube gitu ya, atau yang lainnya lah, sesuai dengan preferensi nanti target sasaran yang dituju. Kemudian ada kategori yang kedua, yaitu disebut dengan konservatif media. Kaum konservatif memandang masyarakat berubah dengan sendirinya, termasuk media yang berubah karena masyarakatnya berubah. Karena media termasuk bagian kecil dari satu sistem sosial, yaitu sistem teknologi. Kaum konservatif itu melihat bahwa media itu tidak menjadi pangkal utama akan pengaruh atau tidaknya terhadap masyarakat gitu. Karena sifatnya media itu bukan pangkal utama, maka media yang mengikuti masyarakat. Ya, ini juga selaras sebetulnya dengan kalau kita sandingkan dengan kaum utilitarian. Media itu bagaimana media itu digunakan oleh kaum-kaum utilitarian tadi, kaum-kaum yang menggunakan dan memanfaatkan. Secanggih-canggihnya teknologi, kalau tidak digunakan, kalau tidak disentuh, ya apa gunanya? Nah, kaum konservatif memiliki sudut pandang demikian. Maka yang harus dituju terlebih dahulu adalah masyarakatnya sebagai aktor utama yang menggunakan media. Berbeda dengan kaum atau berbeda dengan istilah determinisme media gitu ya, yang mengatakan bahwa elemen penting, bahwa teknologi merupakan elemen penting yang menjadi pangkal dari perubahan sosial. Tetapi sebaliknya kaum konservatif, oh tidak demikian gitu. Bahwa medialah yang mengikuti manusia. Karena secanggih apapun teknologi, secanggih apapun media, kalau tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan, apa gunanya? Itulah kurang lebih sudut pandang kaum konservatif media. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan postmodern. Ya, kaum ini memandang masyarakat dan media berubah dengan sendirinya tanpa ikatan satu dengan yang lainnya. Yang menghubungkan keduanya adalah kepentingan. Kalau tadi kaum determinisme media itu mengatakan bahwa untuk merubah situasi dan kondisi masyarakat itu cukup dengan media, kalau konservatif itu rubahlah manusianya maka teknologinya pun akan mengikuti. Kalau kaum postmodern mengatakan bahwa tidak ada ikatan antara media dengan masyarakat, dengan manusia. Karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda gitu. Tidak ada keterikatan yang saling mengikat antara teknologi dengan manusia. Ketika ada ikatan, maka yang menghubungkan antara manusia dengan teknologi itu semata-mata dilatar belakangi oleh kepentingan. Kepentingannya oleh apa? Mungkin adanya keinginan atau adanya kebutuhan. Keinginan untuk mengakses informasi atau kebutuhan untuk mengakses informasi. Kurang lebih itu yang dikatakan oleh kaum postmodern ya. Intinya itu di mata kuliah pertemuan keempat ya, tentang komunikasi sosial pembangunan ya. Di sini juga arah perubahan sosial masyarakat dapat kita lihat pada dua poin besar yang tadi saya katakan di sini ya, bahwa ada yang disebut dengan utilitarian elements dan ada yang disebut dengan cultural elements. Satu lagi nanti ya mungkin sambil berjalan ada yang disebut dengan utilitarian, kaum utilitarian dan kaum distopian ya.
Ya, ini silahkan dibaca saja ya. Kemudian ada dua model besar perubahan sosial. Yang pertama perubahan dengan sendirinya dengan dua sifat lambat atau cepat, dan yang kedua perubahan karena dirubah oleh manusia. Ada segala sesuatu kondisi sosial itu yang berubah dengan sendirinya. Contoh berubah dengan sendirinya seperti apa? Adanya pandemi COVID-19 ya memberikan satu dampak besar bagi kehidupan kita, dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan, budaya dan lain sebagainya yang sifatnya itu sangat konvensional gitu ya. Mungkin belum terfikir, belum terarah bagaimana kuliah secara online gitu ya. Yang ada di benak kita kuliah ya datang ke kampus, datang ke kelas, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan para dosen. Yang ada di pikiran bagaimana kita ingin berkonsultasi dengan dokter ya datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Kita sudah dihadirkan, disuguhkan oleh keterbaruan teknologi. Beberapa aplikasi menyediakan kita bisa konsultasi, kita bisa tanya jawab ya dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Nah, itu yang disebut dengan perubahan dengan sendirinya gitu ya. Yang sifatnya lambat atau cepat. Itu akan merubah pada tatanan kehidupan, pada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya gitu ya. Dan yang kedua, perubahan karena dirubah oleh manusia dengan dua sifat yang sama, ya secara lambat atau secara cepat. Itu kembali lagi pada manusia itu sendiri yang mengendalikan perubahan atau perkembangan situasi yang ada ya gitu. Baik di dalam konteks komunikasi sosial, komunikasi budaya, politik, komunikasi pendidikan dan lain sebagainya. Intinya itu ya, teman-teman semuanya tentang komunikasi sosial pembangunan dan media ya, media dan komunikasi sosial pembangunan. Oke, satu materi lagi ya. Kalau belum ada pertanyaan, satu materi lagi kita akan berbicara tentang literasi pada masyarakat digital. Ya. Kalau kita berbicara tentang masyarakat di sini ada dua pembahasan sebetulnya. Ada yang disebut dengan literasi dan ada yang disebut dengan masyarakat digital. Masyarakat digital itu adalah produk dari modernisasi masyarakat gitu ya. Produk dari modernisasi masyarakat itu terlihat dari atribut-atribut yang melekat di dalam diri kita sesungguhnya gitu ya. Dari yang sifatnya konvensional sekarang menjadi digital ya, di dalam proses jual beli, di dalam proses komunikasi, dulu menggunakan SMS, sekarang menggunakan WhatsApp gitu ya. Nampaknya saya rasa sudah tidak ada ya, atau sangat minim orang yang menggunakan SMS gitu ya, mengandalkan pulsa gitu. Sekarang kita sudah terhubung dengan jaringan internet gitu ya, di beberapa wilayah di Indonesia khususnya. Nah, bagaimana kita melihat dan memotret gitu ya, situasi sosial, keadaan sosial yang ada dengan permasalahannya melalui upaya-upaya literasi. Ada tiga sub pokok pada perkuliahan kelima, yaitu literasi, kemudian literasi media, dan literasi digital, yang nanti bermuara pada terbentuknya masyarakat digital. Literasi didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa dan gambar dalam berbagai bentuk dan variasi untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, ya, menonton, memirsa itu ya, menyajikan dan berpikir secara kritis tentang informasi dan gagasan. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, ya. Literasi mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Terlebih kita disuguhkan pada dunia nyata dan dunia maya ya. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan bahasa dan budaya. Itu yang disebut dengan literasi. Jadi kemampuan kita menggunakan dan menempatkan bahasa ketika kita berkomunikasi, menggunakan dan menempatkan informasi yang kita terima gitu ya. Kemudian menggunakan dan menempatkan segala sesuatu yang datang dari luar diri kita atau yang diri kita keluarkan atau yang diri kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan literasi gitu ya.
Tidak berarti literasi itu seperti apa yang harus kita perhatikan di dalam ruang virtual saja. Literasi itu lebih jauh secara filosofis itu dapat kita pahami sebagai suatu upaya di dalam menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ya. Bahasa kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada sesama, kepada kolega itu seperti apa cara penyampaiannya gitu ya. Kemudian nada intonasinya, media yang sesuainya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat secara makro, tetapi kalau kita kerucutkan secara mikro, ya kembali lagi pada pengertian tekstual, ya kemampuan menggunakan bahasa, gambar dan lain sebagainya. Itu secara mikro ya, secara kontekstual. Kemudian ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu sebetulnya bukan tidak bisa membaca, melainkan belum biasa membaca. Ya. Nah, ini juga masih di dalam kategori yang mikro gitu ya, sudut ruang lingkup yang sempit gitu. Membaca itu bukan berarti membaca tekstual saja. Ada aturan, ada regulasi kampus dibaca. Tetapi lebih daripada itu baca dong situasi kondisi yang terjadi di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat kita, antara tetangga kita, antara teman-teman kampus kita gitu ya. Di antara lingkungan pekerjaan kita. Lebih jauhnya seperti itu ya. Kemudian kita naik satu tangga lagi, bahwa orang Indonesia itu sebetulnya bukan tidak bisa membaca, melainkan belum biasa membaca dan belum suka membaca. Pada akhirnya belum biasa mengolah informasi. Nah, kemampuan mengolah informasi itu senada dengan kemampuan intelijen sebetulnya, kemampuan kecerdasan ya. Seseorang yang bisa mengolah informasi, menerima, menyerap, mengolah itu berarti memiliki kemampuan high order thinking skill gitu ya. Jadi memiliki kemampuan berpikir yang tinggi untuk mengolah segala sesuatu yang datang terhadap dirinya termasuk informasi. Apakah informasi yang diterimanya itu sifatnya kredibel, ya bisa dipercaya atau diragukan atau dipertanyakan atau justru mungkin ini hoax gitu ya. Nah, jadi beberapa asumsi ini memang harus kita patahkan sebagai orang komunikasi. Kita juga harus bisa mengikuti gitu ya, mengikuti apa sih topik yang sekarang itu booming dibicarakan. Kita harus bisa masuk ke sana gitu ya. Jangan sampai ada beberapa pemberitaan di media massa ketika kita ditanya itu tidak mengikuti ya, tidak tahu gitu kan. Nah, itu menjadi suatu tuntutan bagi kita untuk selalu up to date dengan informasi terbaru ya. Jadi apa? Jadi literasi itu adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks apakah keterampilan itu diperoleh atau siapa yang memperoleh. Keterampilan membaca dan menulis. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan lalu tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, tulisan itu yang nanti akan kita arahkan sebagai kampanye komunikasi sosial pembangunan ya. Tentunya ya kalau kita lihat secara mikro bahwa literasi berbicara tentang melek huruf, melek buku, melek budaya ya. Melek buku contohnya melek kearifan lokal, melek kesantunan, melek keilmiahan, bijak terhadap berita tidak benar, bangkit untuk bekerja, berkarya dan lain sebagainya. Itu tadi tentang literasi. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ya, raise hand atau langsung speak up ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan literasi media. Literasi media adalah pemahaman sumber, teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi, interpretasi, dan dampak dari pesan tersebut. Lebih jauh atau lebih tinggi tahapan daripada sekedar literasi, maka sekarang lebih mengerucut pada literasi media. Medianya baik media konvensional maupun media digital, belum mengarah pada media digital. Ya. Dengan apapun kita berkomunikasi, apakah melalui verbal tulisan, verbal vokal gitu ya, non verbal, melalui poster ya poster non digital lah ya, ataupun melalui pamflet, leaflet,
kita harus memahami pemahaman sumber, teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan value dari suatu produk, contohnya kalau kita mengusung konsep marketing, produk terhadap khalayak umum gitu ya. Untuk bisa dikemas semenarik mungkin dan orang menjadi tertarik untuk melakukan pembelian. Atau bagaimana kita bisa merancang suatu identitas lingkungan gitu ya. Kita di lingkungan kita, di daerah tempat kita tinggal itu sebetulnya punya potensi wisata. Bagaimana teman-teman mengemas, merangkai, menyusun sebuah naskah ya, naskah dalam bentuk poster, leaflet atau pamflet dengan sentuhan-sentuhan gaya bahasa yang merepresentasikan atas apa yang ditawarkan gitu ya. Apakah itu menggunakan bahasa lokal, ataukah itu menggunakan segala atribut yang dapat memancing perhatian konsumen, perhatian publik gitu ya. Misalkan apa ciri khasnya, apakah memang ada makanan tradisionalnya gitu ya di tempat wisata tuh. Atau memang ada filosofi sejarahnya, ada filosofi historikalnya dari tempat wisatanya. Misalkan tempat wisatanya itu berupa air terjun, ataukah peninggalan, ataukah barang-barang antik dan lain sebagainya. Tetapi ini dikomunikasikan by media. Medianya medium gitu, medium komunikasi. Apakah melalui sebuah kalau kita sering datang ya ke tempat-tempat yang apakah itu sakral gitu ya, apakah itu tempat bersejarah, itu suka ada buah tangan atau kerajinan-kerajinan yang menginterpretasikan gitu ya. Oh, ini filosofinya identik dengan benda ini gitu. Kemudian ada pesan-pesan simbolis di sana gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Teman-teman bisa mencari contoh-contoh yang lebih relevan lagi. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Ini adalah keberlanjutan daripada literasi media dan literasi digital atau literasi media digital. Karena kita berada pada era society 5.0, masyarakat pintar ya, smart society, maka seperti apa kemampuan daya pikir kita untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar, agar apa-apa yang menjadi kendala sosialnya itu dapat teratasi melalui sentuhan digital. Kalau ada UMKM yang sekiranya kita lihat itu punya produk yang bagus, punya kualitas yang bagus gitu ya, dan punya kapasitas untuk menyumbangkan produk-produk dalam ukuran yang besar, volume yang besar, tetapi belum menemukan pangsa pasarnya, coba dong kita hadir dan membantunya gitu ya. Buatkan sosial media untuk produknya, buatkan market space-nya gitu ya. Lalu susunlah media-media atau pesan-pesan marketingnya. Kita sudah belajar di mata kuliah copywriting gitu ya, bagaimana mengemas lah ya, dengan beberapa headline, dengan beberapa tagline, dengan beberapa komposisi, ada tipografi, penggunaan tulisan, warna tulisan, jenis tulisan. Ya kita lakukan realnya gitu ya, dengan situasi atau permasalahan sosial yang ada. Sehingga segala sesuatu yang sifatnya konvensional bisa diintegrasikan dengan segala sesuatu yang sifatnya digital. Itu adalah ciri khas daripada komunikasi sosial pembangunan. Ada integrasi di sana. Gitu ya. Nah, ini sasaran masyarakatnya ketika kita berupaya melakukan literasi digital, ada melek teknologi, melek peradaban, melek informasi, melek huruf ya, sehingga masyarakat mungkin kalau di kampung, di desa itu kan masih ada yang belum belum familiar dengan teknologi gitu. Walaupun kadang kita lihat ya, setua apapun gitu ya, sesepuh apapun usianya, sekarang itu sudah tidak kaget lagi dengan kecanggihan teknologi.
Tetapi kita juga bisa melihat celah mana yang belum maksimal, yang dapat kita hadir atau masuk di tengah-tengah itu untuk memberikan kontribusi yang sifatnya positif gitu. Ya, misalkan ini kerangka literasi digital kepada masyarakat ya. Bagaimana sih kalau misalkan untuk melindungi proteksi perlindungan data pribadi? Sesimpel-simpelnya kita menemukan masalah sosial itu, kita harus masuk ke dalam beberapa ruang media sosial yang ada, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah WhatsApp, dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang desa, katakanlah ya, orang kampung, katakanlah, atau bagi orang-orang yang baru masuk ke dalam realitas virtual gitu ya, wah merasa excited gitu ya. Atau bagi anak-anak lah yang baru saja punya handphone, punya akun media sosial, merasa happy, merasa bebas ya berselancar di ruang virtual, sehingga belum memiliki pemahaman identitas mana yang harus dijaga privasinya, seperti nomor handphone, nomor rekening, misalkan beli tiket pesawat, beli tiket kereta saking excitednya gitu ya, difoto, kemudian diupload, dipost, atau apapun itu yang sifatnya privasi, itu kan kita bisa melihat ya adanya keterbatasan cara berpikir, keterbatasan di dalam menggunakan media sosial di kalangan-kalangan tertentu atau di usia tertentu gitu. Nah, kita hadir di sana untuk memberikan proteksi, perlindungan data pribadi, keamanan daring, privasi individu atau privasi kelompok. Ataupun hak-haknya seperti apa di dalam menggunakan media sosial. Lalu bagaimana pemberdayaannya? Ada dalam bentuk jurnalisme warga, kewirausahaan, etika informasi gitu. Nah, saya harap khususnya melalui materi ketiga, keempat, kelima dapat mengantarkan rekan-rekan nanti mengerjakan tugas ya. Di mana tugas nanti akan berlanjut ke UTS dan ke UAS. Jadi penilaian di mata kuliah ini hanya tugas, UTS, dan UAS. Tugas hanya diberikan 1 kali saja. Nah, ini tinggal dibaca saja ya. Contohnya tinggal dibaca. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin dikonfirmasi? Ya, boleh Mbak Efta. Tadi ada Pak Jan ya? Oh ya, ada Pak Jan, tapi sekarang off cam. Bagaimana Mbak Efta? Pak, boleh balik ke slide kerangka literasi digital nggak Pak? Soalnya kalau saya download dari LMS, itu kosong, nggak ada. Oh gitu? Iya, coba makanya. Kerangka. Oh alah, itu ya. Ya. Ini slide ke-12 Mbak Efta. Aku izin screenshot ya Pak, soalnya kalau download itu yang bagian bawahnya tuh nggak ada, kosong. Ini semuanya ke bawahnya nggak ada? Nggak, cuma yang halaman itu aja. Itu kan di bawah proteksi ada 3 gitu kan ya. Nah kalau download 12 sama 13. Baik, oh, oke, Pak Yamin, baik. Oke. Atau kalau perlu saya nanti kirim ini ya di WA grup ya. Boleh Pak. Nah, oke, sebentar. Saya belum buka WA. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk materi kita pada malam hari ini? Ada ya? Atau nantilah setelah? Setelah itu saya kirim ya, Mbak Epta, setelah selesai. Atau mungkin kita masuk ke itu ya, supaya diskusinya enak untuk tugas. Kita masuk ke tugas nih. Tugasnya cukup simpel ya. Menurut saya. Nanti di akhir akan saya absenkan untuk kehadiran Vicon ya. Jadi jangan live dulu. Nah, tugasnya saya berikan 10 hari, nampaknya cukup ya untuk tugas. Dimulai hari ini sampai tanggal 14 Mei pukul 23. Ya 23 ya. Ini malam Senin ya. Malam Senin. Coba kita lihat, submit jawaban sesuai waktu yang ditentukan dalam bentuk PDF yang berisi link publikasi. Pengerjaan soal dilakukan secara mandiri.
Jenis atau bentuk tugas adalah kampanye sosial pembangunan berbasis media sosial. Jadi nanti outputnya adalah video. Durasi video kampanye sosial, kampanye komunikasi ya, kurang. Komunikasi sosial pembangunan setidaknya 2 sampai 5 menit. Perhatikan artikulasi penyampaian materi serta wajah presenter terlihat jelas. Jadi tidak dubbing ya. Jadi ada materinya lalu hanya suara yang menyertai. Tidak ya. Jadi saya minta teman-teman hadir terlihat wajahnya. Referensi menggunakan sumber kredibel baik dari mata kuliah ya, materi mata kuliah, dari website, jurnal, e-book dan lain-lain. Nah, ini instruksi tugasnya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi sosial pembangunan merupakan proses intervensi secara sistematis atau strategis dengan media, baik cetak, radio, telepon, video, dan internet, atau pendidikan berupa pelatihan, literasi, atau sekolah, untuk tujuan perubahan sosial yang positif, ya. Merujuk pada hal di atas, Anda secara individu diminta untuk 1. Melakukan observasi sosial untuk mencari contoh kasus atau permasalahan sosial yang terjadi. Ya, kita pahami dulu poin pertamanya. Teman-teman diminta untuk turun langsung ke lapangan. Ya, carilah di lingkungan masyarakat sekitar atau di lingkungan tempat kerja, ya. Atau dimanapun itu boleh. Yang kedua, setelah menemukan contoh kasus atau permasalahan sosial, teman-teman diminta untuk menyusun strategi atau solusi yang akan diberikan berdasarkan kasus atau permasalahan sosial yang ditemukan. Oh, kalau ada masalahnya A, maka solusinya A juga, gitu. Tergantung seberapa banyak contoh kasus atau permasalahannya nanti. Yang ketiga, strategi atau solusi yang hendak diberikan ya dari pikiran, dari ide teman-teman semua harus berangkat dari perspektif komunikasi sosial pembangunan, yaitu apa? Terjadinya atau menimbulkan suatu kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Itu ya, perspektif komunikasi sosial pembangunan itu adalah menciptakan stabilitas dari yang sebelumnya, menciptakan kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Lanjut ke poin keempat, lakukan presentasi yang dikemas semenarik mungkin dan dipublikasikan ke dalam media sosial yang Anda miliki. Boleh lewat Instagram, boleh, lewat Facebook, boleh, lewat YouTube, boleh, dan lain-lain. Pilih salah satu saja. Boleh, saya bebaskan. Kelima, topik atau isu yang harus Anda pilih dalam membuat kampanye komunikasi sosial pembangunan diantaranya ada kesehatan, dimensi virtual maupun non-virtual boleh, pendidikan, budaya, agama, literasi, media massa atau media sosial, dan lain-lain gitu ya. Silahkan teman-teman diperbolehkan. Mau memilih 6 topik atau isu di sini boleh. Misalkan media massa atau media sosial. Media sosialnya teman-teman sangkut pautkan di tengah lingkungan keluarga, boleh. Asalkan kita berbicara tentang komunikasi sosial pembangunan, berarti teman-teman harus menemukan masalah sosial, bukan masalah personal. Ya, itu kata kuncinya. Nah, setelah Anda mendapatkan atau menentukan topik, selanjutnya susunlah. Ini ya. Nanti yang harus dijelaskan di awal presentasi itu menjawab 5W1H. Apa sih yang terjadi atau masalah apa sih yang ditemukan? Masalah sosial apa yang terjadi? Lalu siapa yang terlibat di antara masalah itu? Kapan mulai terjadinya? Di mana masalah sosial terjadi? Latar belakang terjadinya masalah sosial? Bagaimana tahapan terjadinya masalah sosial? Susunan apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana itu tidak mesti berurutan. Tetapi 5 komponen itu ada di dalam penjelasan awal presentasi.
dikemas semenarik mungkin dalam konteks apa namanya, tidak formal gitu ya, informal ya. Misalkan Mbak Efta pengen upload di Instagram atau di YouTube, boleh-boleh saja. Halo teman-teman semuanya, tahu nggak sih tentang bahayanya pergaulan seks bebas gitu ya. Contoh kita berangkat dari kesehatan. Kesehatan kan luas ya. Apakah kesehatan reproduksi atau kesehatan paru-paru kalau buat yang suka ngerokok gitu. Tetapi yang saya ingin lihat itu adalah menemukan masalah sosial. Mbak Efta pengen mengangkat bahwa bahayanya seks bebas di kalangan remaja contohnya. Nah itu Mbak Efta harus menyusun satu paragraf yang di dalamnya ada unsur apa permasalahannya, siapa, lalu kenapa sih remaja itu identik atau dekat dengan seks bebas gitu? Apakah karena kurangnya dasar pemahaman agama atau karena kurangnya controlling dari keluarga, dari orang tua gitu? Lalu di mana atau kapan biasanya? Nah, masa remaja itu biasanya itu menggebu-gebunya dari usia sekian sampai sekian berdasarkan ya didukung oleh literasi dari siapa misalkan ya. Gitu. Era remaja itu yang paling menggebu-gebu atau ada fase yang disebut dengan puber gitu ya, puber di masa remaja. Nah, itu silahkan dikemas apakah mau unsur when-nya dulu dikemukakan, tidak masalah, saya membebaskan. Tetapi 5 unsur ini harus dijelaskan di awal presentasi. Setelah menjelaskan ini, baru teman-teman memberikan skrip presentasi kedua yang menjelaskan kesan atau opini presentator terhadap masalah sosial yang ditemukan. Bagaimana kita memandangnya. Lalu memberikan analisa kita sebagai presentator berdasarkan referensi gitu. Ya, untuk menghindari pergaulan bebas, maka kita harus berada di lingkungan yang memang mendekatkan kita pada bla 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 gitu. Untuk mencari pergaulan atau mendapatkan teman yang baik gitu ya, kita harus memilih dan memfilter pergaulan yang baik juga berdasarkan dari siapa-siapa gitu. Lalu kesimpulan. Nah, nanti untuk teknis pengerjaan jawabannya, ini ada contoh jawaban tugas terlampir seperti ini ya. Jadi tugas kampanye komunikasi sosial pembangunan, silakan teman-teman tulis topik apa. Kesehatankah? Kalau kesehatannya kesehatan reproduksi di kalangan remaja dalam tanda kutip bahayanya pergaulan bebas atau bahayanya seks bebas gitu. Bebas lah itu ya, disesuaikan dengan redaksinya, disusun nama dan NIM. Nah ini teman-teman nanti tulis di sini, uraikan masalahnya apa, beberapa paragraf pun silakan. Siapa yang terlibat, ya, kapan terlibat disilahkan tulis dulu ya. Ini jangan dirubah, template-nya seperti ini. Lalu rekomendasi penulisnya seperti apa, kesan opininya tulis. Jadi apa yang disampaikan di dalam presentasi video itu ada di dalam ini semua tulisan ini ya. Kesimpulannya. Lalu link publikasi kampanyenya di sini ya. Berikan linknya di sini. Lalu screenshot setelah publikasinya di sini. Screenshot kalau di IG screenshot, di Facebook di screenshot. Tetapi nanti akan saya cross check lagi dengan mengklik link yang disertakan. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham ya? Ya. Ya. Maaf Pak Ihsan, berarti highlight aja Pak ya. Bagaimana Pak? Ya berarti yang kita isi ini cuma highlight dari penjelasannya Pak. Iya, iya. Ini sudah saya sudah saya sertakan template-nya Pak ya, Pak Yamin, tinggal Bapak Siap. mengisi saja. Dan terkait topik sebetulnya saya berikan kebebasan, cuman ini pilihan-pilihan secara umum gitu ya. Pendidikan mau pendidikan formal non formal, tetapi dari konteks-konteks ini saya minta ada masalah Pak, masalah sosial gitu. Jadi kita berusaha merealisasikan atau langsung mengaplikasikan gimana sih komunikasi sosial pembangunan itu. Misalkan Pak Yamin rencana mau publish di media sosial apa Pak? Ya Pak, saya biasa di YouTube Pak. Nah, YouTube boleh. Jadi misalkan ketika Pak Yamin ini berhasil memotret masalah
sosial. Contoh Pak, ingin mengangkat isu yang mana dari 6 ini atau mungkin ada ide yang lain? Contoh Pak, kira-kira saja dulu. Ya kalau sekarang yang lagi apa namanya, yang lagi rame itu ya seperti apa, masalah flexing gitu. Oh iya, Jadi pamer itu, pamer kekayaan. pamer kekayaan. Oke, betul, itu bisa ya. Jadi, Masuknya bisa ke budaya atau gaya hidup, itu silahkan lah ya, ya, itu bebas saja Pak. Nah, bagaimana Bapak menerjemahkan dari, nah ini ya, adanya masalah sosial siapa, itu dikemas semenarik dan seruntut mungkin di media YouTube, kemudian diberikan kesan opini lalu analisa. Analisanya misalkan karena pamer kekayaan itu dilihat dari perspektif, berbagai perspektif, bisa menimbulkan kejahatan gitu ya, diakses beberapa informasi, beberapa identitas, atau juga dilihat dari perspektif agama pun boleh Pak, saya persilahkan, saya bebaskan. Dilihat dari norma sosial pun seperti apa, kan kita berbicara sosiologi komunikasi, ada beberapa strata sosial, kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan atas gitu. Boleh-boleh saja gitu. Dan itu saya minta 2-5 menit sudah cukup. Artinya apa? Bapak manfaatkan media YouTube itu untuk mengajak orang, untuk mengintervensi orang dalam tanda kutip positif agar tidak melakukan flexing itu tadi, tidak mengikuti atau tidak meniru gaya hidup yang pamer kekayaan, pamer harta. Itu yang saya harapkan pada kampanye komunikasi sosial pembangunan gitu ya. Membangun etika dan moral manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau Pak Yamin melihat pada gaya hidup pamer harta, gitu ya Pak ya, dan rekan-rekan yang lainnya gitu. Itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin dikonfirmasi? Oke ya, jadi nanti teman-teman mengisi ini sebagai jawaban ya. Tentu apa yang akan disampaikan dalam presentasi harus tertulis di sini, lalu linknya disertakan, screenshotnya disertakan, dan tentu di sini kalau linknya sudah disertakan berarti videonya sudah harus jadi dan terpublish ya, maksimal tanggal 14 Mei pukul 23.59. Analisa teman-teman boleh menggunakan teori apa saja. Di awal saya sudah katakan berbicara tentang sosiologi komunikasi, digital society communication, berbicara tentang semua rumpun ilmu yang memiliki keterkaitan dengan apa? Dengan komunikasi. Ada sosiologi komunikasi menggunakan teori sosiologi boleh. Ada antropologi gitu ya, sebagai sumbangsi terhadap komunikasi menggunakan teori antropologi boleh. Ada psikologi komunikasi menggunakan teori psikologi juga boleh. Bebas gitu ya. Yang penting teman-teman menemukan masalah dan memberikan rekomendasi atau solusi terhadap masalah itu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Sudah mungkin. Oh, Pak Mustika silakan. Bagaimana Pak? Assalamualaikum Pak Iksan, selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, Pak Mustika. Mau tanya ini Pak, itu jadi nanti kesimpulannya jika masalah yang kita temukan itu masih terjadi berlangsung dan himbauan kita itu hanya berupa apa saran, harapan, jadi belum ada bentuk realnya berhasil gitu Pak, yang ke dalam konsep sosial pembangunan ini kan harus menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Nah itu kan masalahnya masih terjadi. Apakah kesimpulan itu kita hanya berupa harapan atau gimana Pak? Atau secara realita Baik. kan nggak bisa dinyatakan secara cepat, instan gitu Pak. Baik. Betul. Terima kasih sekali. Ini pertanyaan yang melengkapi atas penjelasan saya yang terlewat ya Pak Mustika. Saya izin. Iya.
Jadi di sini Bapak Ibu rekan-rekan yang harus Bapak Ibu nanti susun itu berupa ide atau rencana nanti. Nah, rencana tetapi yang direncanakan itu harus realistis gitu ya. Misalkan Bapak Ibu melihat masalah sosial, kemiskinan contohnya. Lalu bagaimana teman-teman memberikan sumbangsih pemikiran idenya untuk mengantisipasi atau mengatasi kemiskinan itu, yaitu memberikan rekomendasi program terhadap pemerintah setempat, komunitas, pemerintah desa, dan lain sebagainya. Nah, itu diorientasikan untuk nanti terjun langsung mengerjakan ide yang Bapak Ibu tuliskan. Jadi diusahakan solusi atau kesimpulan yang solusi atas masalah sosial yang Bapak Ibu temukan di lingkungan sosial itu diusahakan harus bersifat realistis karena nanti akan berlanjut untuk UTS dan UAS. Itu. Jadi tidak usah dalam tanda kutip tidak usah muluk-muluk, nanti masalah sosialnya tidak usah terlalu besar, tidak usah juga terlalu sederhana. Sekiranya Bapak Ibu mampu untuk bisa memberikan program nyata gitu ya, program nyata. Ya nanti diorientasikannya pada realisasinya langsung gitu. Apakah terrealisasi atau tidak terrealisasi itu tidak masuk pada penilaian untuk tugas ini dulu ya Pak ya. Tetapi saya melihat rekomendasinya di sini ada kesan atau opini presentatornya seperti apa, analisa presentatornya seperti apa, kesimpulan atau rekomendasi ya. Saya tambahkan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan dan rekomendasi presentator. Kalau presentator Bapak Ibu menyimpulkan bahwa dalam jangka waktu sekian bulan ya setelah diadakannya pelatihan dalam bentuk literasi media digital, maka UMKM di Kampung Anu, wilayah Anu akan berangsur-angsur bisa beradaptasi dengan teknologi dan menemukan pangsa pasar yang lebih luas. Itu kesimpulan sementara dapat dikatakan seperti itu. Rekomendasinya bahwa kemudian presentator memberikan rekomendasi diperlukan adanya ya program yang sifatnya sustainability gitu ya dari mahasiswa program studi komunikasi untuk mengadakan pelatihan berjenjang atau pelatihan yang rutin terkait proses pelatihan digital marketing di UMKM A, B, C, D gitu. Nah, nanti dijabarkan ya di dalam analisa presentator dijabarkan lalu diikat pada kesimpulan dan rekomendasi. Itu yang sifatnya realistik saja, yang memang diorientasikan bisa dikerjakan langsung gitu. Oh, ada masalah, ada solusinya, lakukan dong langsung. Mungkin nanti saya akan melihat dulu ya dari rata-rata hasil kesimpulan dan rekomendasi teman-teman semua di sini, apakah memang semuanya bisa direalisasikan atau ya sudah cukup hanya sebatas sumbangsi ide saja. Kurang lebih itu dulu ya Pak Mustika ya. Jadi memang ya kesimpulannya itu diorientasikan pada realisasi sebenar-benarnya realisasi gitu ya. Tetapi untuk nanti terlaksana atau tidaknya itu tidak apa-apa, nanti urusan belakangan gitu. Terima kasih Pak Iksan. Sama-sama Pak Mustika ya. Terima kasih. Dari Pak Jan mungkin, selamat malam Pak Jan. Maaf Pak Iksan, itu kita pakai. Oh maaf. Langsung Pak Jan. Ya, sehat ya Pak Jan ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, apakah bisa diikuti Pak untuk mengerjakan tugasnya mungkin nanti di wilayah Bapak gitu? Diusahakan Pak. Siap. Dari untuk pendidikannya Pak. Oh boleh, dari pendidikannya boleh, kesehatan boleh, politiknya juga boleh ya. Jadi bebas-bebas saja. Pak Yamin sudah politik, saya biar pendidikan. Boleh. Pak Jan nanti akan publish di media sosial apa?
Kok wajah saya yang nampak ya di kamera Pak Jan? Oke ya, sambil mungkin ada terkendala akses atau jaringan. Bapak Ibu, kalau mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, kita kita absen Ada dulu sedikit ya. Pak Asep. Oh, silakan. Boleh Pak. Boleh Pak. Iya, kita pakai video ilustrasi juga nggak Pak? Ya bebas Pak, itu Oh, gitu. disertakan video ilustrasi boleh, semenarik mungkin Pak. Jadi itu jadi nilai tambahan. Tetapi saya minta kita sebagai presentatornya hadir ya Pak ya di videonya, gitu. Siap, Pak. Tidak dubbing gitu. Oke. 5 menit cukup lah Pak. Atau lebih daripada itu pun tidak apa-apa, fleksibel. Tetapi yang saya minta minimal 2-5 menit. Oke. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yamin. Oke, di Kan sini ya. siap. Gimana? 10 hari ya. 10 hari. Berarti dari besok ya. 5 sampai 15 berarti. 10 hari dah. Oh gitu. Bisa nggak kira-kira 10 hari, 9 hari jadinya kalau gitu ya. 9 Minggu hari. aja Pak, nanggung 10 hari. Iya Pak, setuju Pak. 2 minggu. 2 minggu 2 ya. minggu aja Pak. Sebentar, Setuju, Pak, saya 2 lihat minggu. kalender dulu ya. 4 sampai 14. Ini pertemuan ke-5, ke-6, ke-7. Sampai tanggal ya. Berarti berakhir sampai pertemuan 7 sampai tanggal 21 ya. Nambahnya saya tambah 1 minggu kemudian ya. 21 minggu ya. Ya Pak ya Bapak Ibu ya. Tanggal 21. Mana ya? Tanggal 21 ya. Jadi sekitar 21 kurangi 4 berapa itu ya? Nanti di Oke, terkabulkan ya Mbak Efta, nambahnya banyak. 15 hari Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya, siap. Oke, Siap. Ya. Saya izin presentasi ya. Mohon maaf kalau saya membaca namanya langsung. Ini benar kan ya, kelas Digital Society ya. Sebentar. Digital Society ya. Mata kuliah yang lain sudah ada tugas yang diberikan, Mbak Eva? ada. Sudah, Kalau Pak. saya Bu Ayu, Sudah Pak. Bu Ayu terima kasih. Bu Ayu, oh ya. Bikin jurnal Pak, tapi kelompok alhamdulillah. Oh gitu. Bu Mary. Lebih berat Bu yang mana, Ayu. tugas saya apa tugas Bu Ayu? Bu Ayu lah. Oh gitu Terus ya. Bu Ayu Pak. Ya, Bu Ayu bukan iya. cuma berat Pak, tapi banyak. Oh gitu. Iya. Saya tuh dibisikin Mbak Efta ya Pak Yamin, katanya tugas dari saya menyiksa gitu. Nyiksa batu. Gitu ya sudah, saya juga mendengarkan isi hatinya gitu. Oke, saya izin itu ya presentasi. Di sini ada Termidi Homes, gimana bacanya? Ada Mbak Agustin Mega, ada Mas Ananda Surya, ada Anggira Munggaran di Kusuma, ada Mas Aftu Andi. Hadir, Pak. Oke. Ada Mbak Armi Delvia. Hadir Pak. Ya, ada Mbak Ayu Budi Setianingsih. Tadi ada ya. Mbak Ayu. Ada Tadi Mbak di awal ada. Di awal ada ya? Nah, sekarang juga masih ada. Mbak Ayu ada Pak. Ada. Sampai sekarang masih ada Pak. Cuman mungkin lagi. Iya, mungkin lagi di bioskop kali ya. Dicek keluar. Enggak tahu ya, atau lagi masak mungkin. Ada Mbak Amalia Pratiwi. Hadir Pak. Hadir ya. Ada Mbak Cika Kamelia. Ada Daniel Deon. Mas Daniel, ada Pak Dede Widi.
Ada Mbak Dewi Kartika, Mas David Danovan, Mbak Efta hadir, Hadir, Pak. Mbak Eka Ria Panca, Mas Epi Manulang, Mas Epi Manu, Mas Edi Gunawanto, Mas Edi Irawan, Mas Erlangga. Hadir, Pak. Ya, Mas Erlangga ya. Mas Ferry Ferdiansyah, Mbak Vina Noviana tadi hadir ya. Mas Firman Alamsyah, enggak ada ya. Mbak Francisca Hadir, Pak. hadir. Mbak Gladys Tiffany, Mas Habibullah, Mbak Hasniar, Mbak Indah Permatasari, Mbak Inisiatul Ikrimah, Mbak Irna Dwi, Pak Irwan Trisna. Biasanya aktif nih Pak Irwan ya. Mbak Hanifah, Mbak Lestari. Sakit, Lestari. Oh gitu. Kalau sakit gimana? Nggak ada izin lagi di sini. Tadi saya soalnya habis nengok, jadi saya tahu sakit. Oh gitu. Mungkin Oh gitu. Ya nanti kalau itu mungkin nggak hadir di Vicon tapi hadir di aktivitas lain itu masuk presensi gitu aja ya. Soalnya nggak ada izin di sini. Iya, siap. Ada M. Hansa Ilham, ada Muhammad Mahendra Kusuma, Muhammad Andi Hendrajat. Hadir, Pak. Iya. Ada Muhammad Rizal Ad-Durun Nafis. Ada Pak Yamin hadir. Mbak Mutia Oktaviani. Maidina. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Maidina nggak ada. Nisrina Kamila. Nur Hidayah. Mbak Nuryati. Hadir, Pak. Hadir ya. Oh iya ya tadi ya. Olga Deborah. Hadir, Pak. Wah itu. Dari siapa tuh? Diangkat dulu Mbak. Putih Reno. Robert Windiar. Syifa Aulia. Tika Firnanda. Veronica. Firisa. Yudi Nurdian. Ya, mungkin itu saja yang hadir ya. Oke. Olga hadir, Pak. Oh, Olga hadir ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada yang terlewat untuk video pembelajaran. Mohon maaf, belum bisa saya sertai dengan video pembelajaran dari saya sendiri sebagai pengampu gitu ya, juga sebagai pengembang. Sebetulnya sudah ada gitu ya, karena kualitasnya yang saya tidak saya tidak bisa share ke teman-teman itu, maka saya akan perbaiki di semester mendatang gitu ya. Tetapi insya Allah substansinya bisa saya sampaikan lewat video-video representatif dari YouTube yang mewakili ataupun dari penjelasan saya saat review materi. Kurang lebih rencana kita Vicon nanti di pertemuan ke-7 sambil menjelaskan UTS ya gitu kurang lebih. Nanti ditunggu saja informasi dari saya. Tapi intinya mudah-mudahan penjelasan tugas tadi ya bisa Bapak Ibu pahami ya, dari mulai 4 Mei sampai 21 Mei ya sudah berubah. Dan juga dipahami dengan betul template-nya seperti ini di submit ke LMS. Bagi yang belum berkesempatan hadir di malam hari ini, nanti saya post dokumentasi Vicon
pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak